Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 892-897. Lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Masyarakat di kelompok agama batu dan kabin bawah duduk bersama dalam suasana yang hidup. Para kru mengatur mereka untuk duduk dengan tertib, sehingga mereka dapat diamati dengan lebih mudah. Semua orang membawa semua peralatannya, hanya menunggu untuk mengambil makanan segera setelah disajikan, tanpa mempedulikan hal lain. Lagi pula, Tian Tua telah mengatakan bahwa ini adalah jamuan makan yang dipersiapkan untuk Zhang Yiking, sangat mewah, dan makanannya cukup. Zhang Yi berdiri tepat di depan ruangan, matanya mengamati semua orang yang hadir dengan ekspresi tenang. Ketika Jing Yuqi memasuki ruangan, Zhang Yi berhenti sejenak dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke orang lain. Setelah beberapa saat, Zhu Yunkui dan Su Nuanxi datang bersama Tommy. Selamat ulang tahun, Tuan Zhang. Mereka berdua datang untuk memberi selamat kepada Zhang Yi. Zhang Yi hanya tersenyum acuh tak acuh dan mengangguk, lalu lanjut menatap orang lain di dalam kabin. Mereka berdua tidak dapat menahan perasaan tidak senang saat melihat ekspresi Zhang Yi yang acuh tak acuh. Zhu Yunkui mengeluh, dasar bodoh. Kita sudah saling kenal sejak lama, tapi kau bahkan tidak memberitahuku tentang hal sebesar itu. Zhang Yi sedikit mengernyit, aku baru ingat, ini bukan masalah besar. Kalian berdua harus segera mencari tempat duduk. Zhu Yunkui dan Su Nuanxi saling berpandangan dan mengangguk satu sama lain. Zhu Yunkui tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Zhang Yi, karena ini hari ulang tahunmu, kami harus menyiapkan hadiah untukmu. Aku tidak punya sesuatu yang istimewa untuk diberikan kepadamu di laut, jadi mengapa tidak membiarkan Tommy mengakui kamu sebagai ayah baptisnya? Sambil berbicara, dia mengulurkan bayi di tangannya ke depan dan berkata dengan suara serak dan cemas yang tak tersamar. Anak itu sangat lucu. Sungguh, selama kamu menggendongnya, kamu akan tahu betapa baiknya dia. Begitu Tommy menyerahkannya, Zhang Yi langsung mencium bau busuk. Tak perlu dikatakan, tak satu pun dari kedua wanita ini pandai mengurus anak, dan mereka jelas tidak memiliki keterampilan kebersihan yang baik. Dia cepat-cepat mundur dan berkata, tidak, terima kasih, tidak, terima kasih. Aku tidak tertarik pada bayi. Karena kamu sangat menyukainya, lebih baik kamu simpan saja untuk dirimu sendiri. Kebetulan saja salah satu dari kalian akan menjadi ayah dan yang lainnya menjadi ibu. Ketika Zhu Yunkui melihat rencananya gagal, wajahnya menjadi gelap. Kita tidak berada dalam hubungan seperti itu. Zhang Yi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka duduk terlebih dahulu, ayo makan dulu. Kedua wanita itu cemberut marah, lalu mencari tempat untuk duduk. Zhang Yi menyampaikan pidato yang dibuat-buat, tetapi dia tahu bahwa perhatian semua orang tertuju pada makanan yang akan disajikan, jadi tidak ada omong kosong. Dia menatap Lautian, dan tak lama kemudian, Xie Changming dan beberapa awak kapal mendorong kereta makan dan membawa hidangan ikan dan daging yang mengepul ke meja. Begitu hidangan ditaruh di meja, sarang tawon seolah terusik. Lebih dari selusin pasang sumpit diangkat dan beberapa orang bahkan mengulurkan tangan untuk mengambil makanan. Beberapa saat kemudian, seluruh ayam panggang dan siku babi disobek-sobek dan dimasukkan ke dalam kantong plastik merahnya sendiri. Zhang Yi dan Lautian duduk di meja yang sama, tetapi mereka tidak makan. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk mengamati orang-orang di ruangan itu. Benar saja, setelah mengamatinya, ia menemukan beberapa masalah. Bukan hanya Jing Yu. Ada 3 orang lainnya di kerumunan yang tetap relatif tenang saat makan. Kelompok Pulau Yanliu sudah hampir setahun tidak bisa menyantap makanan lezat seperti itu setiap hari. Kalau ada orang yang masih bisa tetap tenang saat ini, kemungkinan besar dia bukan manusia sama sekali. Zhang Yi diam-diam mengingat orang-orang ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba di ruang kontrol di tengah jalan.
Ada anggota kru di sini yang memantau semua orang di restoran setiap saat. Zhang Yi meminta mereka menemukan semua karakter yang mencurigakan. Setelah konfirmasi yang cermat, mereka menemukan bahwa Jiu cocok dengan orang-orang yang telah ditemukannya. Zhang Yi tidak mengambil tindakan apapun. Sambil menunggu hasil otopsi kematian You Ke-er, dia meminta Lao Tian dan awak kapal lainnya untuk bersiap berjaga di malam hari. Waktu berlalu dengan cepat, dan semua orang di kapal sudah makan lengkap, jadi mereka semua tidur lebih awal hari ini. Di tengah malam, di kabin beberapa kelompok agama batu, 3 sosok tiba-tiba naik dari tempat tidur seolah-olah mereka telah sepakat. Mereka mendatangi teman-temannya yang sedang tidur, membungkuk dengan tubuh kaku, dan saling berhadapan. Lalu mulut mereka tiba-tiba terbuka lebar, dan tidak terlihat sesuatu pun yang muncul. Dan mulut orang yang berada di tempat tidur itu juga terbuka lebar. Setelah berkedut beberapa saat, tidak ada gerakan lagi. Setelah melakukan semua ini, orang-orang itu kembali ke kapal seolah-olah tidak ada orang di sana, menutupi diri dengan selimut dan melanjutkan istirahat. Pada tengah malam, Zhang Yi, Lao Tian dan yang lainnya berada di ruang kontrol dan melihat pemandangan ini dengan jelas melalui pengawasan. Kamera pengintai inframerah menangkap detail dengan jelas. Namun mereka tidak pernah melihat apa itu. Apakah benar-benar ada hantu di lautan? Seorang awak kapal menelan ludah dan berkata dengan gugup. Zhang Yi meliriknya dan mendapat sebuah ide. Mungkin, itu adalah sesuatu yang bisa menjadi tidak terlihat, atau mungkin sejenis makhluk laut yang transparan. Setelah mengamati metode pembunuhan makhluk aneh itu, Zhang Yi merasa jauh lebih lega. Karena menurut pengamatannya, daya rusak benda aneh ini tidak akan terlalu kuat. Dan bukan roh yang dapat mengabaikan serangan fisik. Jika mereka ingin membunuh seseorang, mereka harus melakukannya melalui kontak dekat. Lao Tian segera mengusulkan untuk menangkap dan membunuh semua orang itu. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Jangan khawatir. Semua orang sedang tidur saat ini. Jika terjadi keributan, banyak orang mungkin akan mati. Sepertinya mereka tidak makan banyak, jadi mereka pasti kenyang malam ini. Aku akan menyajikan semuanya dalam satu panci saat kita makan malam besok." Zhang Yi menepuk bahu Lao Tian dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ketika saya membuka pintu, saya melihat You Ke-er tertidur dengan tenang di atas meja. Dia mengenakan seragam tempur, yang merupakan permintaan Zhang Yi untuk mencegahnya disakiti oleh monster tak dikenal. Zhang Yi berjalan mendekat sambil tersenyum, menggendongnya ke tempat tidur, dan membantunya melepas sepatu. You Ke-er perlahan membuka matanya. Melihat bahwa itu adalah Zhang Yi, dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, "Apakah kamu sudah tahu apa yang menyebabkan masalah ini?" "Makhluk laut yang sangat aneh dan bermutasi, mungkin parasit." You Ke-er mengangguk, "Hasil otopsi saya sudah keluar." Dia mengambil beberapa foto dan menunjukkannya kepada Zhang Yi. "Jika diamati dengan mikroskop, kita bisa melihat banyak bekas gigitan gigi kecil di sekitar luka. Jadi, daging dan darah yang hilang itu bukan disebabkan oleh faktor supranatural, tetapi dimakan oleh seseorang." Zhang Yi mengangguk. Semua jadi masuk akal sekarang. Namun kemudian dia mengerutkan kening. Pasti ada lebih dari 1 atau 2 makhluk seperti ini. Jumlah mereka pasti banyak di wilayah laut tempat kita berada. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. You Ke-er tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kita harus menangkap beberapa orang dulu, baru kemudian melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahuinya." Zhang Yi mengangguk, "Itu mudah." Saat keduanya berbincang, intuisi spasial Zhang Yi yang tajam membuatnya merasakan fluktuasi aneh. Intuisi Zhang Yi sangat peka terhadap fluktuasi ruang. Pada saat ini, dia menyadari sesuatu yang aneh muncul di dek. Bunyinya seperti suara seseorang jatuh dari dek. Tanpa ragu, dia langsung menuju dek, dan suara kecil mirip langkah kaki terdengar di telinganya.
Zhang Yi menatap dek dan pemandangan yang sangat mengerikan pun muncul. Serangkaian noda air muncul di dek, panjangnya sekitar 10 hingga 20 cm. Sama seperti jejak kaki manusia. Berapa banyak hal aneh yang ada di tempat terkutuk ini? Zhang Yi mengeluarkan senjatanya dan menembak ke arah depan noda air. Terdengar suara aneh di udara, seperti suara kaki menginjak lumpur. Tiba-tiba genangan air besar muncul di lantai, lalu dengan cepat merangkak ke tepi kapal. Zhang Yi segera bertindak dan melepaskan beberapa tembakan lagi, dan tampaknya ada sesuatu yang kena. Dia berjalan hati-hati dan berjongkok untuk mengamati dengan seksama. Dengan bantuan fungsi penglihatan malam dan kemampuan pemindaian serta analisis pada seragam tempurnya, Zhang Yi samar-samar dapat melihat garis besar yang panjang. Seperti kaus kaki transparan yang panjang. Apakah benda ini penyebab kematian abnormal di kapal? Zhang Yi mengambil benda seperti kaus kaki transparan itu. Namun, ia menyusut dengan cepat, seolah-olah sebagian besar tubuhnya adalah air. Setelah tertabrak, cairan tubuhnya hilang dan dengan cepat menyusut hingga ukuran lebih kecil dari telapak tangan Anda. Hal semacam ini benar-benar sulit untuk dilawan. Jika kita tidak siap, kita tidak akan mampu mengalahkannya bahkan jika kita membunuh inangnya. Zhang Yi mendesah dalam hati, untung saja dia sudah menangkap tubuh aslinya terlebih dahulu, kalau tidak semua usahanya besok mungkin akan sia-sia. Dia segera membawa benda aneh itu kembali ke kamar dan meminta You Ke untuk mengambil dan memeriksanya. Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang diberikan oleh You Ke, ia merumuskan rencana tindakan baru untuk besok. Keesokan harinya, Zhang Yi memerintahkan semua orang untuk pergi ke restoran di lantai atas lagi. Karena kebiasaan di kampung halamannya adalah mengadakan perjamuan harian selama 2 hari berturut-turut. Orang-orang di bawah tidak peduli dengan hal-hal ini, mereka bahagia selama mereka punya makanan untuk dimakan. Jadi orang-orang berkumpul di restoran itu lagi. Li Zhongyu, Lu Dahai dan lainnya khawatir. Mereka tahu apa yang terjadi di kapal. Tetapi tidak peduli seberapa cermat mereka berpatroli kemarin, mereka tidak menemukan tanda-tanda kelainan. Orang-orang ini belum tahu bahwa bahaya terbesar ada dalam kelompok mereka sendiri. Ketika Zhang Yi melihat semua orang telah hadir, dia diam-diam mengunci pintu kabin, lalu memerintahkan Xie Changming untuk menyajikan makanan. Saat makanan disajikan, semua orang berperilaku jauh lebih baik daripada kemarin. Tetapi Sumpit masih menari. Namun, sesaat setelah makanan ditaruh di mulutnya, restoran itu dipenuhi suara orang-orang yang menyemburkan nasi. PFFT. Makanan ini terlalu asin. Ini dia yang memukul penjual garam sampai mati. Zhang Yi melirik Ju Yunkue dan Sun Wanxi yang tidak jauh. Kedua wanita itu juga terus-menerus mengeluh. Namun, Zhang Yi mengeluarkan senjatanya tanpa ekspresi dan mengarahkannya ke semua orang di restoran. Tak hanya dia, para awak kapal yang telah bersiap pun mengeluarkan senapan mesin ringan, mengisi peluru, dan membidik ke arah semua orang yang ada di restoran itu. Ah, apa yang sedang kau lakukan? Tindakan ini mengejutkan semua orang. Zhang Yi berkata dengan tenang, tidak apa-apa, ada orang yang jorok di antara kalian. Jadi aku meminta seseorang untuk menambahkan beberapa bahan ke dalam makanan, dan terus makan. Siapapun yang tidak makan adalah orang yang jorok. Perkataan Zhang Yi membuat wajah semua orang berubah. Apakah ada sesuatu yang kotor di antara kita? Li Zhongyu dan Lu Dahai tahu bahwa hal-hal kotor yang disebutkan Zhang Yi memang ada. Jadi mereka segera angkat bicara untuk menenangkan emosi semua orang. Dengan senjata yang diarahkan ke kepala mereka, orang-orang harus menundukkan kepala dan memakan makanan mereka dengan enggan. Tiba-tiba, orang yang duduk di seberang Bai Jingyu mendengar suara gemericik. Dia mendongak dan melihat bola mata jatuh ke meja dan berguling di depannya. Dia tertegun sejenak. Benturan dahsyat itu membuat tubuhnya kaku dan tenggorokannya tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Bai Jingyu menyendok nasi ke dalam mulutnya dengan kaku.
Salah satu rongga matanya kosong, sementara bola mata di rongga matanya yang lain hampir rontok. Ada apa? Kenapa? Kau tidak makan. Tubuhnya menjadi semakin kaku, dan tiba-tiba gumpalan asap putih mengepul dari pupilnya. Orang di seberangnya lalu menjerit dengan suara yang menyayat hati. Seketika dua orang awak kapal pun bergegas mendekat, mengeluarkan sesuatu seperti pistol air dari belakang, dan menembak ke arah Bai Jingyu. Bai Jingyu membuka mulutnya lebar-lebar dan menjerit melengking. Tak lama kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah dan mengerut seperti trisolaran yang mengepul. Makhluk anomali tersebut adalah moluska, mirip ubur-ubur, yang dapat bertahan hidup dengan cairan tubuh manusia. Oleh karena itu, mereka yang terbunuh olehnya akan cepat layu. Kalau Sukuru saja yang dibunuh, akan sulit membunuhnya secara tuntas. Mereka harus dikeringkan dan dibunuh dengan larutan organik berkonsentrasi tinggi. Setelah Bai Jingyu ditangani, situasi serupa lainnya segera terjadi di restoran. Parasit ini dapat mengendalikan otak seseorang dan ingin menyamarkan dirinya, tetapi tubuhnya yang keriput tidak meyakinkan sama sekali. Setelah dikepung, seorang wanita mencoba meminta bantuan suaminya, tetapi ditendang ke tanah oleh suaminya yang ketakutan. Tak lama kemudian, keenam parasit di kerumunan itu terbunuh seluruhnya. Zhang Yi memandangi mayat-mayat yang layu itu, tetapi dia tidak merasa rileks sama sekali. Parasit ini sangat lemah dan dapat dengan mudah dibunuh begitu ditemukan. Namun, mereka menggunakan kemampuan aneh mereka untuk membunuh banyak orang di kapal. Jika mereka terus berlayar di laut dan tidak segera mendarat, mereka tidak tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi di laut misterius itu. Baiklah, sekarang sudah beres. Semua orang bisa melanjutkan makan. Setelah Zhang Yi selesai berbicara dengan semua orang, dia berbalik dan meninggalkan restoran. Semua orang saling berpandangan dengan bingung, dan banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Tapi sungguh menyeramkan jika kita berpikir bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu sudah bersamaku selama beberapa hari, dan mungkin suatu hari mereka hampir meninggal saat tidur. Zhang Yi mengatur agar Lao Tian dan anak buahnya menyemprotkan larutan organik berkonsentrasi tinggi di sekitar lambung kapal setiap hari. Itulah yang paling dibenci moluska, dan ini untuk mencegah makhluk ini naik ke kapal lagi. Tian tua, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk menemukan daratan? Zhang Yi memanggil Lao Tian dan bertanya. Tian tua ragu-ragu. Tuan Zhang, sejujurnya, saya tidak yakin tentang hal ini. Pada dasarnya, kita harus berdoa untuk keberuntungan. Zhang Yi mengusap dahinya. Keberuntungan? Jika mereka kurang beruntung, mereka bahkan mungkin akan bertemu dengan armada Laut Columbia yang sedang memburu mereka. Kalau peruntungannya sedang buruk sekali dan berhadapan langsung dengan mutan tingkat Epsilon itu, Zhang Yi pun bisa terancam bahaya kematian. Bagaimana jika kita tidak mempertimbangkan keberuntungan dan menganalisisnya berdasarkan kemungkinan terburuk? Apa yang akan terjadi? Lao Tian berpikir sejenak dan berkata, tidak ada masalah besar dengan perjalanan kita. Bahan bakar di kapal cukup. Paling buruk, kita bisa mencapai laut berbintang di perairan selatan dalam 3 bulan lagi. Setelah mendengar kata, laut berbintang, Zhang Yi tidak dapat berhenti berpikir tentang bajak laut Tianlong. Laut berbintang dipenuhi pulau-pulau dan memiliki medan yang sangat kompleks, menjadikannya tempat di mana bajak laut selalu merajalela. Bahkan kafilah pedagang dari beberapa negara besar tidak berani melewati sini dengan. Setelah akhir dunia, bajak laut menjadi lebih merajalela, dan bajak laut Tianlong adalah kelompok bajak laut terbesar di antara. Dia pernah memusnahkan divisi keempat bajak laut Tianlong di kota Tianhai, dan kemudian distrik Jiangnan juga mengirim rudal untuk membombardir daerah. Oleh karena itu, hubungan antara bajak laut Tianlong dan kerajaan Huasu tidak dapat dianggap baik. Begini saja, Zhang Yi tidak akan menganggap mereka serius. Namun zaman telah berubah, dan ia perlu menyembunyikan jejaknya agar tidak ditemukan oleh armada Laut Columbia.
Tidak ada jaminan bahwa Columbia tidak akan mengeluarkan hadiah, yang memungkinkan pasukan besar di sekitarnya mengepung dan menekannya. Oleh karena itu, kau harus lebih berhati-hati dalam tindakan berikutnya. 3 bulan sudah cukup. Tidak masalah jika aku kembali lagi nanti. Keselamatan adalah yang utama. Zhang Yi berkata begitu. Pertama, kita perlu menemukan sebidang tanah. Zhang Yi mengulangi poin ini lagi. Selama dia menemukan daratan, dia bisa menampung sementara orang lain di kapal itu. Dia sendiri mampu membawa You ke air bersamanya dan menggunakan kemampuan perjalanan ruang angkasanya untuk kembali ke kota Tianhai secepat mungkin. Bagaimanapun, kau hanya perlu menuju ke utara dan arahnya tidak akan menjadi masalah. Jin Feng meledak di wilayah laut sekitarnya. Udara dipenuhi kabut es putih. Bayangan besar perlahan menembus kabut tebal dan menuju ke arah reruntuhan kapal pemecah es. Sosok itu sebesar gunung kecil, yang memberi orang-orang rasa penindasan yang kuat bahkan dari jarak yang jauh. Tetapi pada saat ini, di atas kepala paus raksasa tingkat delta, seorang pria berbaju tempur biru laut berdiri dengan tangan terlipat. Pria terkuat di armada Laut Columbia, John Chartiles, dia secara pribadi mengambil tugas memburu Zhang Yi. Misalnya, wilayah Laut Cina Timur di negara bagian Huasu mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk menunda kekuatan utama armada Laut Columbia. Akibatnya, armada Laut Columbia tidak dapat mengirim terlalu banyak pasukan untuk mencari keberadaan Zhang Yi. Sebagai seseorang yang memiliki kemampuan penguasa laut, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling cocok untuk melakukan misi pengejaran. Di belakang Chartiles, beberapa perwira angkatan laut datang. Letnan Kolonel, menurut penyelidikan kami, tidak ada mayat manusia di dalam pesawat. Jadi kami menduga mereka mungkin telah diselamatkan oleh kapal lain. Saat ini, Angkatan Laut telah memblokir semua rute kembali ke Huasu. Begitu ada kapal yang muncul di tepi perairan Huasu, kami akan segera mendapatkan informasinya. Ketika Chartiles mendengar berita itu, dia hanya tersenyum main-main. Kedengarannya menyenangkan, tapi bukan itu yang kuinginkan. Aku ingin menangkap orang itu sendiri. Negara Huasu pasti telah mengirim orang untuk mendukung mereka. Jadi mari kita hancurkan kapal apapun yang kita temukan. Chartiles menatap kedalaman kabut es. Mungkinkah dia bersembunyi di daerah ini? Chartiles mengerutkan kening, tidak yakin. Karena laut kabut es adalah tempat yang bahkan dia tidak mau menyentuhnya. Sinyal terputus di sini, dan kapal apapun yang masuk akan kehilangan jalan. Kapal-kapal yang digunakan untuk membawa perbekalan mungkin kehabisan listrik dan makanan setelah beberapa bulan. Bahkan mutan pun akan mati kelaparan tanpa makanan. Lupakan saja. Aku adalah John Chartiles yang terhormat. Aku tidak akan mengambil risiko seperti itu. Chartiles berkata dengan ringan. Setelah melalui berbagai tahap seleksi dengan susah payah, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam percobaan manusia di Angkatan Laut. Dan ia adalah satu-satunya di antara ribuan prajurit. Sekarang dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di Angkatan Laut Columbia, jadi dia tidak perlu mengambil risiko pada dirinya sendiri. Penyelidikan adalah tugas Departemen Intelijen. Saya akan menunggu saja informasi intelijen mereka. Kadilais memilih meninggalkan lautan berkabut dan menunggu kabar dengan tenang. Pasukan Columbia selalu teliti dalam melaksanakan tugas mereka. Mengenai kepahlawanan pribadi, itu hanya cerita dalam komik Marvel. Chartiles menunggangi paus raksasa itu perlahan keluar dari laut. Tidak lama setelah mereka pergi, di sebuah kapal di tengah laut berkabut, Fei Sui Suhu menghela napas panjang. Setengah jam terakhir terasa seperti seumur hidup bagi mereka. Awalnya mereka datang ke sini untuk mengumpulkan informasi tentang Zhang Yi, tetapi tanpa diduga mereka bertemu dengan Chartiles. Sekarang adalah waktu yang sensitif. Jika jejak mereka ditemukan oleh Chartiles, mati dalam pertempuran akan menjadi pilihan terbaik. Setelah ditangkap,
tidak ada yang tahu bagaimana Rose Squad akan disiksa. Gu Yufei, bisakah teman-temanmu terus menyelidiki? Fei Shui menoleh dan menatap rekan satu timnya. Pada saat ini, Gu Yufei, anggota tim Rose, sedang berjongkok dan berkomunikasi dengan lumba-lumba di laut. Lumba-lumba itu mengeluarkan rengekan memilukan dan menggoyangkan badan mereka terus-menerus. Gu Yufei mendesah pelan. Jadi begitu. Dia mendongak ke arah Fox Fei Shui dan berkata tanpa daya, tekanan yang diberikan Chartiles kepada mereka tadi terlalu kuat. Lumba-lumba itu memberitahu saya bahwa Chartiles memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua makhluk di lautan. Begitu dia memberi perintah, semua makhluk laut dalam jangkauannya akan bertarung untuknya. Lagi pula, kedalaman laut yang berkabut itu penuh dengan bahaya. Bahkan mereka tidak berani menjelajah lebih dalam. Fox Fei Shui menyentuh dagunya yang halus. Begitukah? Kalau begitu, kita hanya bisa memilih untuk mengambil jalan memutar. Namun, jika kita melakukan ini, Angkatan Laut Columbia tidak akan jauh lebih baik. Mungkin, Keyes punya kemampuan khusus untuk menemukan arah yang tepat dalam kabut. Tetapi satu-satunya hal yang tidak kami khawatirkan adalah mereka akan mati karena kehabisan persediaan. Setelah mengatakan ini, Hu Fei Shui memerintahkan orang-orang untuk membuka peta wilayah laut sekitarnya. Dia menggerakkan jari-jarinya yang putih di sepanjang peta. Di sebelah utara laut berkabut, daerah terdekat adalah Marley dan Roante, tetapi kedua negara ini bimbang dan berubah-ubah. Kekacauan tidak bisa terjadi di sini. Cara terbaik adalah mengambil jalan memutar dan menuju ke lautan berbintang yang kacau. Fox Fei Shui mengerutkan kening. Sekarang kita hanya bisa melihat ke arah ini. Jika tidak ada di sini, kita harus mempertimbangkan untuk pergi ke barat dan menuju Laut Tianzhu. Dengan teriakan Fox Fei Shui, Gu Yufei membubarkan tim lumba-lumba di sekelilingnya. Gelembung pelangi besar muncul dari lambung kapal, dan dengan cepat menyelimuti seluruh kapal. Begitu saja, di tengah kabut tebal, sebuah kapal penjelajah besar secara misterius menyelam ke dasar laut dan kemudian menuju ke Laut Berbintang. Pada saat ini, Xia Yao juga tengah berjuang untuk maju di lautan berkabut. Setelah serangkaian insiden monster laut, orang-orang di kapal menjadi ketakutan dan banyak dari mereka menjadi kurang lebih neurotik. Tidak seorang pun tahu kapan krisis baru akan datang. Namun suatu pagi, Xia Yao menerobos kabut dan akhirnya melihat bayangan daratan. Pagi itu, pulau itu muncul di depan Xia Yao, begitu jelas hingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Saat para kru melihat monster itu, awalnya mereka mengira sedang berhalusinasi. Karena mereka telah berlayar dalam kabut terlalu lama, hampir mustahil untuk menentukan lokasi mereka secara akurat. Pelayaran dalam jangka waktu yang lama telah menyebabkan mereka mengalami masalah mental. Akan tetapi, bukan hanya satu orang yang melihat pulau itu, tetapi semua orang mengonfirmasi bahwa itu memang sebuah pulau. Lao Tian membuka teleskop dan mengamati pulau itu. Melihat dari kejauhan, dan menemukan bahwa sebenarnya ada hutan putih di atas, dengan pohon-pohon tebal yang berakar di dalam tanah. Itu daratan. Tidak diragukan lagi. Ini bukan ilusi, juga bukan punggung paus raksasa. Tian Tua begitu gembira hingga suaranya bergetar. Para awak kapal pun saling berpelukan penuh semangat. Tian Tua segera memberitahu Zhang Yi tentang berita itu. Mendengar berita itu, Zhang Yi bergegas ke dek bersama You Kr. Tidak lama kemudian, orang-orang di kapal itu satu demi satu menemukan pulau itu dan berlarian dengan penuh semangat untuk memeriksanya. Meskipun Zhang Yi sedikit bersemangat, dia tetap berhati-hati. Dia menyalakan lensa berdaya tinggi di pakaian tempurnya, dan dengan hati-hati mengamati pulau di kejauhan. Tian Tua, sebuah pulau tiba-tiba muncul di lautan. Apakah ini masuk akal? Zhang Yi sedang memeriksa sambil mengobrol dengan Lao Tian. Kau sebaiknya tetap bertanya kepada pelaut tua tentang situasi di lautan. Lao Tian berkata, daratan tidak akan tiba-tiba muncul di laut dalam.
Seringkali akan ada sebidang tanah di dekatnya. Tuan Zhang, lihatlah ini. Tian Tua mengeluarkan instrumen itu dan membuka peta elektronik untuk dilihat Zhang Yi. Kami tersesat di lautan es sepanjang perjalanan, jadi kami tidak tahu arah yang kami tuju atau jarak yang kami tempuh. Bisa dikatakan bahwa dalam skenario terburuk, akan memakan waktu 3 bulan bagi kita untuk berlayar keluar dari laut ini dan mencapai laut berbintang. Sekarang kita telah menemukan sebuah pulau, itu berarti kita tidak jauh dari laut berbintang. Jika kita terus bergerak maju, kita akan segera dapat mencapai Laut Cina Selatan. Si tua Tian menatap Zhang Yi dengan penuh kerinduan. Tuan Zhang, apakah Anda ingin pergi ke pulau itu dan melihatnya? Zhang Yi tetap diam, tetapi dia mempunyai rencana lain dalam pikirannya. Jika pulau ini benar-benar terletak di sekitar Laut Berbintang. Jadi jika kita hitung berdasarkan jaraknya, jika dia membawa You Kr pergi secara mandiri, mereka dapat menyelesaikan perjalanan pulang pergi ke kota Tianhai dalam waktu lebih dari 1 jam. Perjalanan ruang angkasa dicapai dengan memanfaatkan prinsip 2 portal dimensi. Ini bukan teleportasi dalam pengertian biasa. Zhang Yi akan berhenti 2 kali saat melakukan mantra. Ini berasal dari reaksi naluriah dan penilaian arah tubuh manusia. Hal ini terutama berlaku ketika Anda harus menanggung beban orang lain. Semua orang di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Yi. Mereka telah lama meninggalkan daratan sehingga mereka lupa bagaimana rasanya menginjak tanah. Betapa mereka ingin menerkam daratan dan mengambil sebagian besar tanahnya. Zhang Yi melirik mereka dan berkata dengan tenang, "Baiklah, ayo kita ke darat dan melihat-lihat." Setelah mendapat izin dari Zhang Yi, seluruh kapal bersorak kegirangan, banyak orang berpelukan dan menangis. Namun, Zhang Yi memiliki ekspresi tenang. Dia memberitahu Lautian dan yang lainnya untuk bersiap berperang seandainya ada makhluk mutan aneh yang muncul di pulau itu. Selain itu, ia secara pribadi mendandani You Kr dengan seragam tempur, memintanya untuk memegang pistolnya, dan memastikan untuk tetap di sisinya serta tidak pergi sedetik pun. Zhu Yunkue tidak dapat menahan rasa cemburu saat melihat Zhang Yi merawat You Kr dengan sangat teliti. Sudah hampir 4 bulan sejak dia menghabiskan waktu bersama Zhang Yi di laut. Lambat laun, dia mulai mengembangkan perasaan yang tak terlukiskan terhadap Zhang Yi. Mungkin itu rasa ketergantungan di masa krisis, atau mungkin sindrom Stockholm. Singkatnya, emosi apapun dapat diubah menjadi cinta bagi wanita. Namun sayang, itu hanya angan-angannya saja. Bagi seseorang seperti Zhang Yi yang hanya menganggap cinta sebagai bumbu kehidupan, akal sehatnya tidak memungkinkan dia menerima wanita manapun yang tidak memberikan manfaat baginya. Zhu Yunkue merah adalah contoh sebaliknya. Bukan saja tidak akan membawa manfaat apapun bagi Zhang Yi, tetapi juga akan menyebabkannya mendapat masalah terus-menerus. Semua orang mulai bersiap untuk mendarat di pulau itu. Xia Yao tidak dapat mendekati tepi pulau, jadi sebuah kapal kecil harus dikemudikan ke sana. Zhang Yi meminta Lautian untuk mengatur pengiriman penumpang dengan kapal ke pulau terlebih dahulu. Dengan cara ini, jika ada bahaya, mereka dapat menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Zhu Yunkue menghampiri Zhang Yi dan menatapnya dengan penuh semangat. "Tuan Zhang, sepertinya ada bahaya di pulau ini. Anda harus melindungi saya." Zhang Yi menyilangkan lengannya dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Tidak peduli siapa yang mendapat masalah, jika mereka bisa menyelamatkan Zhang Yi, mereka akan membantu. Bagaimanapun juga, orang-orang di kapal itu adalah hasil jerih payahnya." Zhu Yunkue berkata dengan gembira, "Kalau begitu aku akan masuk ke kapal yang sama dengan kalian." Zhang Yi menatap Lautian dan melambaikan tangannya untuk memanggilnya. "Nanti aku tinggalkan kapal yang paling kecil untuk Nona Zhu." Tian Tua berkata, "Hei," dan meminta Zhu Yunkue untuk pergi ke samping. Zhu Yunkue menatap Zhang Yi dengan heran. "Kau memberiku kapal terbaik, apa yang akan kau lakukan?" "Aku baik-baik saja dengan hal itu."
Zhang Yi membawa You ke sisi kapal, mengulurkan tangannya, dan mengeluarkan sebuah kapal pesiar dari luar angkasa. Zhang Yi melompat ke atas kapal, mengulurkan tangan untuk memeluk You dan menaikkannya ke atas kapal. Lalu dia berlayar menjauh. Zhu Yunkue sangat marah hingga dia hampir menangis. Su Nuanxi kembali ke kabin, membungkus Tommy erat-erat dalam selimut kecil, dan membawanya bersamanya. Lagi pula, semua orang di kapal harus pergi, dan tidak aman meninggalkan anak-anak di sini. Zhu Yunkue memandang Tommy yang sudah tertidur lelap dan merasa lega. Jika dia membuat keributan lagi saat ini, itu akan menjadi masalah besar baginya. Lisa, menurutmu apakah ada seseorang di pulau ini? Zhu Yunkue tiba-tiba bertanya. Su Nuanxi mengangkat kepalanya dan meliriknya. Ini, aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Senior, apakah kau punya ide? Zhu Yunkue merapikan rambutnya dan tersenyum kecil. Tidak apa-apa, aku hanya berpikir kalau ada keluarga, mungkin aku bisa menitipkan Tommy pada mereka untuk dibesarkan. Lagi pula, aku tidak pandai mengurus anak. Mata Su Nuanxi langsung berbinar. Tuhan tahu betapa besarnya penderitaan mereka demi leluhur kecil ini. Dia mengangguk berulang kali, ya, saya juga pikir ini cara yang lebih baik. Zhu Yunkue berkata, kalau begitu mari kita pergi ke darat dan mengamatinya dengan seksama. Hanya 2 orang awak kapal yang tersisa di kapal untuk menjaganya, sementara yang lain dengan gembira berlayar ke pulau kecil yang diselimuti kabut es. Setelah beberapa waktu, kelompok orang pertama yang tiba di pulau itu tiba di daratan. Bahkan dari kejauhan, Zhang Yi bisa mencium aroma yang menyegarkan. Dia mengendus, merasa sangat aneh. Mengapa baunya begitu harum? Wewangian ini tidak mengandung racun apapun, karena topeng seragam tempur tersebut memiliki sistem penyaringan, sehingga merupakan wewangian alami. You menunjuk ke hutan lebat di pulau itu dan berkata, itu tampak seperti hutan pohon buah. Zhang Yi sangat kagum bahwa di musim bersalju seperti itu, ternyata ada pohon buah yang dapat berbuah. Akan tetapi, saat teringat pada tanaman merambat darah yang dulunya milik sekte Baisue, Zhang Yi langsung merasa lega. Bukannya tidak mungkin bagi tanaman untuk bermutasi. Selain itu, sebagai salah satu organisme paling ulet, pohon memang lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan di alam daripada hewan. Bahkan pohon-pohon tua yang telah mati pun punya kesempatan untuk melihat musim semi lagi. Jadi tidak mengherankan jika tanaman bermutasi dan beradaptasi dengan cuaca dingin yang ekstrim. Ketika Zhang Yi dan kawan-kawannya tiba di darat, mereka melihat bahwa rombongan orang yang pertama kali mendarat di pulau itu telah tiba di depan hutan buah. Pohon-pohonnya sangat tinggi, dengan puncak-puncaknya saling terhubung. Jarum-jarum besar itu bergerigi dan menghalangi sinar matahari, sehingga bagian dalam hutan menjadi sangat gelap. Tetapi ada banyak buah putih yang tumbuh di dahan. Bentuknya agak mirip buah melon, tetapi lebih ramping dari itu, panjangnya sekitar 20 hingga 30 cm. Buah-buahan ini bergoyang sedikit tertiup angin, memancarkan aroma yang menggugah selera. Beberapa orang tidak dapat menahannya dan ingin memetik buah untuk dimakan. Ketika Zhang Yi melihat pemandangan ini, dia ingin menghentikannya, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan menutup mulutnya lagi. Jadi seorang pria memanjat pohon dan memetik buah untuk dimakan. Pecahkan buah putih itu dengan kuat untuk mengeluarkan daging buah yang lembut dengan wangi yang lebih kaya. Melihat semua orang tampak malu-malu, lelaki itu tersenyum dan berkata, saya mempelajari tanaman. Hanya dengan mencium aroma buah ini, saya bisa tahu bahwa buah ini tidak beracun. Anda bisa memakannya. Sambil berkata demikian, dia menggigit besar makanannya di hadapan semua orang. Mulutnya penuh dengan sari buah manis itu, lalu ia tersenyum dan berkata, manis sekali, ini memuaskan dahagaku. Kecuali Zhang Yi dan beberapa pria lain di kapal, sangat sulit bagi orang-orang untuk mendapatkan cukup makanan setiap hari. Mereka tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka mencicipi buah.
Jadi ketika mereka melihat tidak ada yang aneh dengan buah itu, mereka semua berlarian dan berebut untuk memetik buah itu dari pohonnya. Ada yang berhati-hati dan tidak berani memetik buahnya karena khawatir ada yang salah dengan buahnya. Tian tua datang sambil memegang buah dan bertanya pada Zhang Yi, "Tuan Zhang, buah ini. Jangan memakannya." Zhang Yi hanya menjawab dengan dua kata. Namun setelah dipikir-pikir, ia meletakkan buah itu di tempat berbeda. Lao Tian menahan lidahnya dan berkata, "Baik." Su Nuansi juga sedikit rakus, dia berkata kepada Ju Yunkue di sampingnya, "Kakak senior, mereka semua sudah makan. Mari kita pilih satu dan memakannya juga." Ju Yunkue telah mengamati Zhang Yi. Melihat Zhang Yi dan You Ke bersikap acuh tak acuh, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Lebih baik tidak memakannya. Keselamatan adalah yang utama." Su Nuansi menelan ludah, tampak sedikit menyesal. Namun saat itu, Tommy yang ada di pelukannya terbangun setelah mencium aroma harum itu. Begitu dia bangun, dia mulai menangis keras. Su Nuansi berkata cepat, dia pasti rakus setelah mencium aroma susu. Mengapa tidak memberikannya kepada anak itu untuk dimakan? Ju Yunkue berkata secara naluriah, "Apakah kamu gila? Kamu benar-benar membiarkan Tommy memakan makanan yang tidak dikenal ini." Di tengah-tengah perkataannya, suaranya perlahan menghilang. Sesuatu yang asal-usulnya tidak diketahui. Su Nuansi mengedipkan matanya, tapi mereka semua sedang makan. "Lihat, aku tidak melihat ada masalah." Ju Yunkue ragu-ragu dan masih tidak berani mengambil risiko. Dia telah belajar banyak selama perjalanan ini dan sudah takut dengan segala macam hal aneh yang terjadi di laut. Zhang Yi memegang pistol di tangan kirinya dan memegang You Ke dengan tangan kirinya, dan meminta para anggota kru untuk berjaga di sekelilingnya dengan senjata. Setelah melihat sekelompok penumpang memakan buah putih itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, ia berkata, "Ayo pergi, kita menuju ke pulau." Saat para penumpang berjalan, mereka menaruh lebih banyak buah putih di tubuh mereka dan kemudian bergerak maju perlahan. Zhang Yi perlu menilai apakah ada bahaya di sini. Jika memungkinkan, mohon tempatkan semua orang di sini untuk sementara. Lagi pula, masih ada buah yang bisa dimakan, dan aku tidak akan mati kelaparan untuk sementara waktu. Semak-semak di pulau itu sangat besar, dan jika masuk lebih dalam, kami harus menyalakan lampu tambang untuk penerangan. Namun, saat dia berjalan, Zhang Yi menyadari ada sesuatu yang salah. Karena dia benar-benar menemukan jejak aktivitas manusia di hutan. Hutan lebat itu berlumpur dan basah, sehingga jejak kaki manusia dapat terlihat jelas. Ada orang yang tinggal di sini. Zhang Yi diam-diam menjadi lebih waspada. Namun, kenyataan bahwa masih ada orang yang tinggal di tempat ini berarti ada lingkungan yang cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Dia memimpin orang-orang ini maju selangkah demi selangkah. Setelah melewati hutan lebat, kami menemukan desa dengan rumah-rumah kayu di depan. Di ladang-ladang itu berdiri rumah-rumah yang tertata rapi, berderet satu demi satu. Tidak ada bangunan tinggi, hanya rumah kayu. Mereka berjalan keluar hutan dan tidak melihat seorang pun di luar. Namun hal ini dapat dimengerti. Di luar sangat dingin dan tidak ada seorang pun yang mau keluar kecuali jika perlu. Dibandingkan dengan kehati-hatian Zhang Yi, penumpang lain di kapal jauh lebih bersemangat. Mereka merasa telah menemukan tempat suci yang cocok untuk bertahan hidup. Ada banyak pohon buah di sini, yang dapat menyediakan makanan yang cukup bagi mereka. Sedangkan untuk desa yang berpenghuni, artinya tidak ada masalah untuk tinggal lama di sana. Beberapa orang tidak dapat menahan diri lagi dan berlari ke desa untuk menanyakan apakah ada rumah di sana. "Permisi, apakah ada orang di sini? Halo? Apakah ada orang lain di sini?" Zhang Yi sedikit mengernyit saat mendengar teriakan mereka, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka. Dia hanya membawa You Ke dan yang lainnya dan berhenti agak jauh. Tak lama kemudian,
Pintu sebuah rumah kayu dibuka dengan hati-hati. Orang yang membuka pintu adalah seorang wanita tua berpakaian hitam. Kulitnya kering dan keriput, dan dia membungkuk. Dia tampak berusia lebih dari 80 tahun. Kalian semua berasal dari mana? Anehnya, wanita tua itu berbicara bahasa Mandarin. Namun, di wilayah laut ini memang ada orang Tionghoa yang tinggal di mana-mana. Para penumpang sangat gembira saat melihat benar-benar ada orang di sana. Seseorang segera melangkah maju dan berkata, "Kami datang dari jauh dan berada di sini untuk beristirahat sejenak." Tian tua berjalan mendekati Zhang Yi dan berkata, "Tuan Zhang, dia tampak seperti orang biasa. Kita seharusnya sudah tiba di pulau kecil di perairan selatan, dan kita sudah sangat dekat untuk memasuki laut berbintang." Zhang Yi mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Para penumpang di sana sudah asyik mengobrol dengan wanita tua itu. Mungkin karena mereka sudah lama tidak bertemu orang lain, mereka semua sangat gembira. Satu demi satu, orang-orang dari keluarga lain juga dengan hati-hati mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Orang-orang ini mengaku bahwa mereka semua adalah penduduk negeri Yu. Setelah salju tebal turun, mereka bertahan hidup sampai sekarang dengan memakan buah pohon suci Yu. Tetapi ketika Zhang Yi melihatnya, dia selalu merasa ada yang aneh. Karena di desa ini yang ada hanya perempuan, dan tidak ada seorang pun laki-laki. Terlebih lagi, warna kulit wanita-wanita itu semuanya sangat pucat. Semuanya, kalian sudah datang jauh-jauh ke sini. Istirahatlah di sini. Aku akan menyiapkan makan malam untuk kalian, kata wanita tua itu sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik dan kembali ke dalam rumah, dan para wanita dari keluarga lainnya juga dengan hangat mengundang para penumpang untuk pulang untuk makan malam. Para penumpang sangat tersentuh dan hati mereka hangat oleh antusiasme penduduk setempat. Ju Yunkue menatap anak dalam gendongannya dan tak dapat menahan diri untuk berkata dalam hati, "Tommy, bukan hal buruk bagimu untuk dibesarkan oleh orang-orang di sini." Suasana desa di pulau itu terlihat harmonis dan penduduk desa sangat antusias. Tetapi Zhang Yi selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak pernah ragu menebak hati orang-orang dengan kebencian yang terdalam. Kalau dulu dia mungkin akan senang bertemu dengan desa yang ramah seperti itu. Namun kini kiamat sudah hampir tiba, dan persediaan sangat terbatas di mana-mana. Zhang Yi selalu merasa ada yang tidak beres karena penduduk desa ini memperlakukan mereka dengan sangat hangat. Namun, instingnya gema waktu tidak mendeteksi adanya krisis. Lagi pula, di hutan labu memang terdapat cukup banyak labu yang bisa memberi makan banyak orang, jadi mungkin mereka hanya sekadar antusias. Saat ini, Zhang Yi tidak memiliki banyak kesabaran untuk terus terombang-ambing di laut. Dia harus segera menemukan tempat yang cocok untuk menampung orang-orang di kapal. Jadi dia tidak terburu-buru melakukan apapun, tetapi berbisik kepada You Kr, Lao Tian dan yang lainnya. "Jangan ceroboh. Kita sudah menemui banyak hal aneh di laut. Mari kita amati dulu. Biarkan mereka membantu kita mengujinya." Zhang Yi memandang para penumpang yang memasuki rumah penduduk setempat dan berkata, sejak mendarat di pulau itu, Zhang Yi tidak mengganggu tindakan mereka. Tujuannya adalah untuk meminta mereka membantu menguji apakah ada krisis di pulau itu. Namun, di antara sekian banyak orang, ada beberapa yang berhati-hati. Seperti Zhang Yi dan teman-temannya, mereka belum pernah makan ikan sebelumnya dan tidak berani gegabah memasuki gubuk penduduk desa yang asing. Melihat ini, beberapa wanita datang dan mengundang Zhang Yi dan yang lainnya untuk makan malam. Zhang Yi hanya berkata ringan, "Terima kasih, kami sudah makan." Wanita itu mengundang Zhang Yi berulang kali, tetapi dia tetap acuh tak acuh. Wanita itu menunjukkan senyum aneh di wajahnya, lalu mengabaikan mereka dan kembali. Sementara yang lainnya makan, Zhang Yi mengajak You Kr dan yang lainnya berjalan-jalan mengelilingi pulau. Pulau ini sangat aneh dan tidak terlalu besar, mungkin seukuran sebuah distrik di kota Tianhai. Seluruh pulau ditutupi dengan pohon aneh itu,
yang sebenarnya merupakan perpanjangan dari sebuah pohon. "Hei, apa ini?" Yau Kr tiba-tiba berteriak kaget. Zhang Yi mengikuti tatapannya dan tiba-tiba menemukan sebuah kolam bening tak jauh dari sana. Hal ini mengejutkan Zhang Yi dan membuatnya waspada. Suhu di daerah ini sekarang telah mencapai sekitar minus 40 derajat Celcius, belum lagi air tawar, air laut di dekat pantai pun akan membeku. Dia melepas pengaman pistol di tangannya dan berjalan hati-hati untuk memeriksa. Ketika aku mendekat, aku benar-benar bisa mencium bau manis yang kuat, begitu manisnya sampai-sampai sedikit berminyak. Kolam air yang luasnya lebih dari 10 meter persegi itu sangat jernih dan dasarnya bisa terlihat. Saya tidak tahu seberapa dalamnya, tapi itu penuh dengan sirup. Mungkinkah buah di pohon itu jatuh dan membusuk? Zhang Yi bergumam pada dirinya sendiri. Namun tanpa sengaja, ia melihat sesuatu di dalam kolam yang membuat alisnya tiba-tiba mengernyit. Di dalam air kolam yang jernih itu, ternyata ada kerangka manusia yang mengapung. Wajah Zhang Yi tiba-tiba berubah dan dia berdiri dengan cepat. "Aku tahu pasti ada yang aneh di pulau ini. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pergi sekarang." Dia meraih tangan Yau Kr dan berjalan kembali dengan cepat. Saat itu, ia memerintahkan Lautian untuk memberitahu semua penumpang di pulau itu agar segera kembali ke kapal. Meskipun masih belum jelas apa yang ada di pulau itu, intuisi Zhang Yi selalu akurat. Melihat ekspresi serius Zhang Yi, Lautian dan awak kapal lainnya tidak berani ceroboh sama sekali. Mereka telah berlayar di laut selama bertahun-tahun dan tahu betapa banyak hal aneh yang dapat terjadi di laut. Mereka tidak akan ceroboh seperti penumpang tersebut. Rombongan orang itu kembali melalui rute yang sama dan tiba di desa yang mereka lewati sebelumnya. Ju Yunkue baru saja menyerahkan Tommy kepada seorang wanita yang tampak sangat baik hati, dan sekarang dia merasa lega seolah-olah dia telah terbebas dari beban berat. Semua orang segera kembali ke kapal, "Kita berangkat." Lautian berteriak keras melalui pengeras suara. Banyak orang masih makan di rumah penduduk desa saat ini. Mereka sudah lama tidak menikmati makanan lokal asli dan enggan untuk pergi. Beberapa penumpang yang berhati-hati mendengar ini dan melihat Zhang Yi dan lainnya pergi dengan tergesa-gesa. Mereka segera menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, jadi mereka buru-buru mengikuti mereka. Ju Yunkue sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak bodoh, jadi dia buru-buru menyusul Zhang Yi bersama Sun Wanxi. "Tuan Zhang, apa yang terjadi? Bukankah kita sudah bilang kalau kita harus mencari tempat untuk beristirahat sejenak sebelum berangkat lagi? Menurutku tempat ini cukup keren. Kenapa kita tidak tinggal sebentar?" Zhang Yi berkata dengan tenang, "Tempat ini memberiku perasaan yang sangat berbeda." Dia melihat sekeliling. Hutan besar dengan pepohonan raksasa itu gelap dan lembab, dan bintang-bintang raksasa berwarna putih bergoyang di atas kepalanya, yang mana sangat menyedihkan. Yau Kr tak kuasa menahan diri untuk tak menggenggam tangan Zhang Yi erat-erat. Setelah Zhang Yi mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya juga merasakan suasananya agak aneh. Setelah Lautian berteriak beberapa kali, dia mundur bersama Zhang Yi sambil membawa senjatanya. Saat itu masih ada beberapa penumpang di dalam kabin yang enggan keluar karena asyik menyantap hidangan lezat di dalam pesawat. Tetapi saat Zhang Yi dan teman-temannya memulai perjalanan pulang, mereka tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitar telah berubah drastis. Angin kencang bertiup melintasi pulau, melewati semak-semak lebat, dan menimbulkan suara mengerikan mirip tawa wanita. Seorang penumpang tiba-tiba memegangi lehernya, mukanya memerah, dan dia terjatuh ke tanah kesakitan. Wow! Mulutnya membengkak, dan ketika dia membuka mulutnya, keluarlah belatung putih panjang. Belatung itu tebalnya sedikitnya 10 cm dan hampir meledakkan mulutnya. Tubuhnya dipenuhi cairan lengket. Setelah merangkak keluar dari mulut penumpang, ia jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Tubuhnya yang bulat terus menggeliat di tanah, lalu merangkak ke atas pria itu. Yau Kr menutup mulutnya dengan keras.
Kalau saja dia bukan seorang dokter yang punya daya tahan psikologis kuat, dia pasti sudah muntah saat itu juga. Yang lainnya malah makin bingung dan banyak yang muntah-muntah hebat di tempat. Beberapa orang merasa jijik, sementara yang lain, seperti penumpang pertama, memuntahkan belatung putih besar dari mulutnya. Zhang Yi melindungi Youke di belakangnya dan berkata dengan dingin, "Aku tahu kamu tidak bisa makan apapun yang kamu suka di luar." Tetapi sebelum Zhang Yi bisa menyelesaikan kata-katanya, rasanya seperti hujan partikel putih di atas kepala, dan partikel putih panjang mulai berjatuhan dengan suara berderak. Setelah jatuh ke tanah, cangkang padat itu meledak, memperlihatkan bubur putih di dalamnya, dan sekumpulan belatung besar. Baru pada saat itulah semua orang mengerti mengapa serangga ini dapat bertahan hidup pada suhu yang begitu rendah. Itu bukan serangga sama sekali, tetapi telur serangga. Pohon besar yang tumbuh di mana-mana di seluruh pulau itu jelas merupakan makhluk yang bermutasi. Zhang Yi menahan rasa mualnya dan membuka penghalang antara dua alam untuk mencegah dirinya tersentuh oleh telur serangga. Benda ini tidak terlalu berbahaya, tetapi sangat menjijikkan. Para penumpang yang rakus makan dan tak sempat kehabisan makanan itu kini telah menjadi pupuk bagi belatung, dan belatung-belatung besar pun mulai merayap keluar dari berbagai lubang di tubuh mereka. Tepat setelah itu, bab 892-897, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah full time. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja. Terima kasih.